Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ina Rahmawati, NPM 181110009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dalil Pitagoras dengan menggunakan media visual yang berupa PowerPoint. Jadi, dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras berbunyi jumlah kuadrat sisi tegak segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Kita lihat di sini ya, ini ada gambar segitiga. Jadi jika sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi siku-siku dengan panjang A dan B dan hipotenus C dengan panjang C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, hal itu bisa dibuktikan dengan menggunakan 4 segitiga siku-siku yang sama dengan sisi siku-siku A dan B dan hipotenusnya C. Nah, tiga siku-siku terakhir masing-masing telah diputar 90 derajat, 190 derajat, terus yang ini 180 derajat, dan yang ini 270 derajat. Nah, jika kita lihat di sini, jadi segitiga itu memiliki luas AB/2 karena kan rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi kan. Kan di sini alasnya B dan tingginya itu A. Jadi luasnya itu AB/2. Sehingga jika dijumlahkan keempat sisinya itu menjadi 2AB. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, keempat segitiga yang udah diputar tadi itu kan ada yang 3 diputarkan. Itu dapat disusun menjadi persegi berlubang seperti gambar ini nih, gambar berikut ini. Nih gambar yang ini. Nah, dari sini kita bisa mencari yang pertama, diketahui luas segitiga itu AB/2. Nah, jadi luas keempat segitiganya itu AB/2 dikali 4 sama dengan 2AB. Kemudian mencari luas persegi yang kecil ini. Persegi yang kecil ini kita cari, kan panjangnya itu, ini kan panjang A. Nah, yang ini B. Jadi untuk mencari sisinya ini, sisi segitiga kecil ini, A dikurang B. Maka luas persegi kecil itu A min B kuadrat. Kemudian setelah diketahui, kita mencari luas persegi yang besar ini. Jadi kalau misalnya kita mencari luas persegi besar ini luas persegi besar ini sama dengan luas keempat segitiga ini nih ditambah luas persegi yang kecil. Jadi kita masukkan ya yang sedikit kecil tadi. Jadi C kuadrat nih, kan kalau misalnya luas sisi kan sisi persegi C dikali C kan, sisi dikali sisi, jadi C dikali C sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2AB dimasukkan, 2AB ditambah A min B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 2AB ditambah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi terbukti ya bahwa rumusnya tuh yaitu cara mencarinya gitu. Kemudian selanjutnya penggunaan dalil Pitagoras. Penggunaan dalil Pitagoras itu yang pertama untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi jika diketahui dua sisinya sudah diketahui dan kita akan mencari satunya yang tidak diketahui. Nah, itu bisa dengan cara ini, ada contohnya. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan A sama dengan 90 derajat. Dengan A-nya itu, sudut A itu 90 derajat. Jika panjang AB sama dengan 7 cm dan BC sama dengan 25 cm, maka itulah panjang AC. Kan yang ditanyakan AC tuh. Jadi untuk mencari AC-nya itu dapat dengan menggunakan dalil Pitagoras. BC kan dalilnya tuh BC ini sisi miringnya ini, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Yang kita mau nyari AC kuadratnya kan, jadi pindah luas AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kita masukkan ya. Jadi sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 625 dikurang 49. Jadi sama dengan 576 dan AC sama dengan akar dari 576 sama dengan 24. Jadi AC nya itu 24. Nah, jadi
kegunaan selanjutnya itu untuk menentukan jenis segitiga. Jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan C panjang sisi yang terpanjang, bila A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Nih, yang kayak gini bisa dilihat ya, yang tengah ini nih, segitiga lancip. Lalu, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ini nih, bentuknya segitiga siku-siku dia, sudutnya. Lalu, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Yang ini ya, tumpul. Oke. Kemudian, kegunaan selanjutnya itu pada bangun ruang. Jadi, dalil Pythagoras ini dapat berguna untuk menentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang. Contohnya bisa kita lihat di sini. Itu yang pertama, kita mencari diagonal bidang dan ruang pada kubus. Jika kita melihat kubus ABCD FGH berikut ini yang memiliki panjang rusuk S, jadi panjang rusuk S. Untuk menentukan diagonal bidang AC dan diagonal ruang EC, maka dapat disederhanakan dengan gambar ulang ke bidang datar berikut ini. Di sini. Nih ya. Nah, ini jadi dia di gambar ulang bagian bidangnya aja. Ini di bidang A, B, C, D. Kita mencari diagonal bidangnya ini, yang ini. Kemudian ini ada gambar yang udah dipotong tadi, disederhanakan. Bidang A, C, E, G. Ini diagonal ruang. Jadi kita mencari EC-nya ini. Pertama, untuk mencari diagonal bidang itu berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 8 sama dengan S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 2S kuadrat. Nah, kalau misalnya yang diagonal ruang ini, untuk mencari CE-nya, CE kuadrat, kan ini miring tuh, CE kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 3S kuadrat. Maka CE sama dengan akar dari 3S kuadrat. Nah, jadi yang ini nih untuk mencari diagonal bidang pada kubus, dan yang ini untuk mencari diagonal ruang pada kubus. Nah, yang selanjutnya, Pythagoras itu juga dapat digunakan untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang pada balok. Ini ada balok ABCD FGH berikut ini yang memiliki panjang P, lebar L, dan tinggi P. Untuk menentukan diagonal bidang AD dan diagonal ruang EC dapat disederhanakan dengan digambar ulang ke dalam bidang data berikut ini. Kita lihat di sini. Ini gambar yang untuk diagonal bidang, ini untuk diagonal ruang. Jadi diagonal bidangnya itu AC, diagonal ruangnya itu EC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi AC, diagonal ruang AC sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Itu diagonal bidangnya. Lalu kemudian untuk mencari CE-nya, itu CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi CE sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, lanjut. Penggunaan dalil Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh penggunaannya itu. Jadi, contoh soalnya, sebuah tangga yang panjangnya 7,5 meter disandarkan pada sebuah dinding pagar sehingga ujung atas tangga menempel persis pada bibir atas pagar. Bila jarak ujung bawah tangga dengan dinding adalah 4,5 meter, maka tentukan tinggi dindingnya. Ini kita bisa mencarinya dengan rumus Pythagoras.
kita lihat ini ada contoh gambarnya ya, ilustrasi gambarnya. Ini temboknya dan ini tangganya. Jadi AC adalah panjang tangga AC, dan AB adalah jarak kaki ke tangga, dari jarak kaki tangga ke tembok. Nah, dia membentuk sudut siku-siku. Jika diketahui AC panjang AC 4,5 meter dan panjang AB sama dengan 7,5 meter, maka kita dengan menggunakan dalil Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat sama dengan 56,25 kuadrat dikurang 20,25 kuadrat 56,25 dikurang 20,25 sama dengan 36. Jadi BC sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 meter. Maka panjang BC itu 6 meter. Nah, jadi tinggi temboknya itu 6 meter. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.